Sutra Teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tathagata. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1515. Kekuatan karma tetap terjalin dan buah balasan sulit dihindari. Waktu, ruang, dunia, dan lokasi. Semuanya diciptakan oleh kekuatan karma dari para makhluk. Karma baik memiliki kemampuan untuk mendatangkan buah kebahagiaan. Karma buruk memiliki kemampuan untuk mendatangkan buah akibat buruk. Kekuatan karma yang tak terbayangkan, sekalipun berada jauh sekali, tetap akan jalin menjalin. Ketika buah balasan telah matang, sekalipun Anda berusaha untuk menghindarinya, akhirnya tetap tidak akan mampu untuk terlepas darinya. Kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayati dan memahaminya lebih mendalam. Waktu, ruang, dunia, dan lokasi. Semuanya diciptakan oleh kekuatan karma dari para makhluk. Kita semua orang hidup di dunia ini. Hidup ini begitu besar dan bumi begitu luas. Tapi dari manakah asal suara yang kita dengar? Anda, saya saat ini berada di Taiwan. Taiwan yang berada di dunia ini adalah sebuah nama, sebuah tempat. Nama sebuah tempat, dunia ini sudah berapa lama usia planet bumi kita ini? Sebenarnya para ilmuwan mengatakan bumi telah berusia miliaran tahun. Namun kita tidak dapat membuktikannya. Kita hanya dapat berdasarkan dari bukti saja, dari apa yang dikatakan oleh para ilmuwan saat ini. Sebenarnya berapa miliar tahun usianya? Kita tidak dapat membayangkan seperti apa keadaannya pada saat itu. Namun saat ini kita bisa mengetahuinya. Semua yang diketahui bahwa bumi adalah seperti ini. Sejak zaman dahulu kapan bumi mulai terbentuk? Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kita hanya perlu membahas mengenai waktu dan ruang saja. Bumi sudah ada sejak lama sekali dan ruang ada di alam semesta kita. Di suatu tempat di tata surya kita, bumi kita berputar, berotasi sehingga ada siang dan malam. Siang malam terakumulasi, ada menit dan detik, ada waktu, jam berapa, siang, malam, waktu keseharian terakumulasi menjadi bulan. Beberapa bulan terakumulasi lagi menjadi tahun, terakumulasi oleh waktu. Jadi tempat kita menjalani kehidupan adalah dalam ruang seperti ini. Dalam waktu, ruang, dunia, dan lokasi, dunia adalah waktu yang berputar menit detik. Bumi mengikuti seperti ini, baik itu adalah femtodetik 1/1000 triliun detik atau milidetik. Dia tidak berhenti berputar. Karena dia terus berputar, jadi menit, detik, dan waktu berlalu seperti ini. Maka ada siang dan malam yang terakumulasi. Ini adalah berubah terus-menerus tanpa kepastian. Ini adalah dunia. Dunia ini adalah berubah terus-menerus tanpa kepastian. Dunia artinya adalah waktu. Waktu tidak pernah berhenti. Masih tetap berubah terus-menerus tanpa henti. Ini dinamakan waktu. Sedangkan ruang adalah lokasi. Ruang ini, di dalam ruang besar ini, kita memiliki satu posisi. Bumi ada di dalam posisi ini. Posisi kita tidak boleh bergeser. Dia tidak bergeser, hanya ada berputar. Tidak melenceng, kalau menyimpang dari lintasan tak bisa dibayangkan. Tidak boleh menyimpang dari lintasan, dia harus tetap pada lintasannya. Tiada henti berputar. Waktu ini tidak berhenti, posisinya tidak melenceng, tidak akan membiarkannya bergeser. Tetapi ruang ini, pembatas ini, di Taiwan juga ada sebutan seperti ini. Posisinya juga seperti ini, sebesar ini. Posisi di bola dunia adalah meliputi seperti ini. Nama sebutan Taiwan, lokasi posisikan di dalam pembatas ini. Tempat kami dilahirkan, yakni di posisi ini. Kami tumbuh dan besar di Taiwan. Jadi semuanya diciptakan oleh kekuatan karma dari para makhluk. Kami lahir dan hidup di daerah ini. Kita haruslah selalu bersyukur atas kehidupan kita. Terpikir ada daerah di Afrika Sierra Leone dan banyak lagi negara lainnya berlokasi dengan posisi yang berbeda dengan kita. Cara hidup mereka juga berbeda dengan kita, kehidupan dan ruang. Mereka memiliki ruang hidup mereka sendiri. Lingkungan seperti ini sangat menderita. Benar-benar lingkungan yang sangat berbeda sekali.
Kita ada di sana adalah untuk membantu orang yang kesulitan, membantu menyediakan kehidupan hidup. Bagaimana menenangkan mereka, bisa hidup tenang dan damai dalam waktu lama. Ada sekelompok orang dari organisasi kemanusiaan Insan Suci berkumpul dengan mereka di tempat ini. Mereka mencari cara bagaimana di tengah bencana dapat merawat dan membantu. Setelah berjumpa, mereka merasa bahwa kekurangan dan kondisi kehidupan mereka sungguh merupakan penderitaan yang tak tertahankan. Kelompok orang ini terdiri dari 3 atau 4 organisasi, Heli International Relief Foundation, Caritas Freetown, Lan Yi Foundation, dan Yayasan Buddha Suci, berharap dapat berupaya membuat rencana untuk membantu mereka bertahan hidup. Bagaimana cara untuk membantu mereka hidup dengan damai? Bagaimana cara meningkatkan keselamatan dan stabilitas hidup? Karena kami pergi ke sana, kami terhadap tempat itu kami paham. Kami telah mengalami dan melihat penderitaan mereka. Melihat kembali ke belakang di tempat lahir kita, di lingkungan kita saat ini, kita patut bersyukur. Kita hidup berkecukupan, kita bahkan memiliki sumber daya. Kita mampu membantu orang lain. Ini adalah berada dalam waktu yang sama, namun berada di tempat yang berbeda dan mempunyai karma yang berbeda. Karma baik dapat mendatangkan buah kebahagiaan. Hidup kami yang seperti ini sangat nyaman. Kita bisa hidup dengan nyaman. Dalam hidup kita tidak kekurangan pakaian, makanan, atau transportasi. Inilah menjalani hidup yang penuh berkah. Kita juga bisa menjalani hari-hari kita dengan tenang. Ini adalah karma baik. Dengan demikian, dengan karma yang berkah dan baik, kita bisa menjalani hidup dengan aman dan damai. Jadi, karena kita menciptakan karma positif di masa lalu, kita sekarang bisa berada dalam lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menghargai berkah yang kita peroleh. Inilah karma baik memiliki kemampuan untuk mendatangkan buah kebahagiaan. Sebelum kita datang ke kehidupan ini, kita tidak bisa meminta untuk dilahirkan di suatu tempat tertentu. Ini karena di kehidupan lampau kita telah mengumpulkan sebab dan kondisi. Kita sudah memiliki kondisi untuk kehidupan ini dan gaya hidup masa depan kita. Kita dan orang tua kita sudah membentuk kedekatan ini. Jadi, kamu datang ke keluarga ini bergantung pada sebab dan kondisi tersebut, serta karma baik atau buruk orang tua kita. Kita ditarik ke sini oleh kekuatan itu, yang lahir berdasarkan kedekatan kita dengan mereka. Sedangkan diri kita sendiri, yang dimana pada masa lampau membuat karma apa, jika karma kebajikan baik, maka dengan sendirinya akan membawakan karma kebajikan baik tersebut. Biarpun sekalipun kamu terlahir di keluarga yang penuh kesusahan, asalkan kamu mempunyai karma kebajikan, karma kebaikan, saat kecil ketika datang ke keluarga tersebut, hidupnya begitu miskin. Dengan adanya jalinan jodoh yang baik ini, memberikan kita kesempatan berawal dari tidak memiliki apa-apa hingga menjadi orang. Itulah yang membuat kesuksesan kita. Ada di mana-mana, benar-benar dimanapun. Inilah dari kehidupan lampau kita. Telah menjalin jodoh yang baik, menciptakan jalinan karma yang penuh berkah. Dengan mengandalkan karma kita, sehingga sekarang kita dilahirkan di tempat ini. Karma kebajikan ini, karma penuh berkah ini. Jika seperti ini, maka kita dapat lebih menumbuhkan kebijaksanaan kita. Dengan kebijaksanaan, kita akan terus melanjutkannya untuk menjalin lebih banyak jodoh baik dengan menciptakan kebajikan dan berkah. Untuk kehidupan kita yang selanjutnya, begitulah adanya. Ada sebab, maka akan ada buah hasilnya. Maka dengan demikian dinamakan karma baik memiliki kemampuan untuk mendatangkan buah kebahagiaan. Kekuatan seperti ini adalah yang pernah kita lakukan. Sekiranya kita dapat dengan sekuat tenaga kita dapat melakukannya, maka Anda lakukanlah. Ini adalah benih berkah baik yang telah kita akumulasikan. Benih ini dikarenakan kita masih orang awam, kita tidak akan bisa mandiri di kehidupan selanjutnya dan berkata, saya mau pilih keluarga mana. Saya tidak bisa memilihnya.
Selalu dengan menelan satu nafas terakhir, kemudian tidak keluar lagi. Pada saat ini nafas sudah berhenti, roh kita kemudian akan melayang-layang di udara. Akan ada satu kondisi yang akan menuntun kita kemana kita harus pergi. Kekuatan melayang-layang di udara ini adalah yang biasa kita ciptakan dalam keseharian. Kekuatan dan fungsi dari karma baik dan jahat. Karma baik adalah kemampuan baik. Kekuatan ini akan menarik kita pergi. Maka kita akan pergi. Inilah orang awam. Jika orang suci, jika kita telah bertekad bahwa arah tujuan masa mendatang saya adalah terjun ke dalam kerumunan orang banyak, arah saya adalah akan melakukan sesuatu hal. Secara alami, kerisauan kita akan dilenyapkan. Kekotoran batin telah hilang, maka kita akan semakin jelas tentang arah kita akan pergi ke mana. Kita sendiri sangat jelas. Dengan melayang-layang di udara ini kemana harus pergi, kita sendiri memiliki kekuatan yang leluasa untuk pergi ke arah tujuan. Bila kita masih sebagai makhluk awam, kita akan melayang-layang. Melayang-layang mengikuti kondisi, sampai suatu saat kita menghirup udara lagi. Adalah suara tangisan pertama kita. Pada ketika itu adalah sebab dan akibat. Mengikuti karma balasan dengan karma langsung kita sudah kembali berbuah lagi. Tepat pada momen tersebut sehingga dikatakan karma baik dan buruk semua adalah dalam masa, ruang, dan lingkup ini. Dalam dunia ini kita semua tak bisa mengendalikan apapun. Ini adalah makhluk awam. Saya terlahir di Taiwan, tapi apakah kita puas? Namun bila saya terlahir di Sierra Leone, apakah kita akan membenci kehidupan seperti itu? Jika kita membencinya pun, apa yang bisa dilakukan? Bila kita terlahir di Taiwan dan masih belum merasa puas, belum puas pun, apa yang dapat kita lakukan? Ini adalah kekuatan karma yang di luar kendali kita. Sehingga kita harus sangat jelas memahami kekuatan karma ini. Kita harus memahami bagaimana awalnya kita menciptakan karma. Bila kita tidak memahami prinsip kebenaran, selamanya kita tak akan pernah tahu bagaimana kita menciptakan karma. Setelah memahami prinsip kebenaran, kita akan tahu bahwa kita harus menciptakan karma kebajikan dan karma penuh berkah. Bila kita tidak paham akan prinsip kebenaran, apa yang disebut kebajikan atau kejahatan, maka akan melakukan apa saja yang membuat kita bersuka cita. Saya sudah melakukannya, bukan tidak boleh, bercampur antara karma baik dan karma buruk. Namun bila kita sudah tahu akan prinsip kebenaran, kita akan memilih arah yang baik. Saya bersedia untuk menjalaninya. Kita akan rela melakukan kebajikan dan bersumbangsi dengan penuh ketulusan. Orang yang sudah jelas akan bersedia, orang yang belum jelas akan bersuka cita. Saya merasa bersuka cita, tidak ada yang salah dengan itu. Makhluk hidup yang tersesat dan kebingungan tidak mengetahui posisi dan arahnya sendiri. Hubungan antar manusia dan duniawi tidak dalam kendali mereka sendiri. Hanya mendengarkan yang dikatakan orang lain. Wah, sangat luar biasa, saya sangat menghormatinya. Hanya penghormatan atau pengabdian buta. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana kita seharusnya menentukan arah. Kita harus jelas mengenai hal ini. Orang-orang juga harus jelas. Kita tidak boleh mengikuti orang lain saja. Seharusnya menentukan arah kita sendiri. Kalau sekedar mengikuti orang lain, sebenarnya karma buruk memiliki kemampuan untuk mendatangkan buah akibat buruk. Karma baik dan buruk semuanya ada arahnya masing-masing. Jadi kami katakan bahwa karma baik dan buruk dialami masing-masing orang secara individual. Kita menanggung karma yang kita ciptakan sendiri, tetapi ketika secara individual menciptakan karma juga dapat menciptakan karma kolektif. Karma kolektif dibentuk oleh akumulasi karma individu. Kita mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan kebaikan. Kekuatan kebaikan sama-sama menciptakan berkah. Dengan menciptakan kebaikan dan keberkahan, kita semua dapat menuju ke arah kebaikan. Kebajikan ini mampu membuat semua lokasi tempat menjadi sangat harmonis, leluasa dan penuh kebahagiaan.
Seperti di Sierra Leone, sangatlah menderita. Penderitaan mereka sama sekali tidak ada yang memberi perhatian. Penderitaan seperti ini sampai diri sendiri pun tidak akan mampu membedakannya sama sekali. Apa itu kebahagiaan? Seumur hidupnya selalu menderita seperti ini. Demikian diasah, demikian sakit, demikian menyakitkan, dan demikian miskinnya. Dengan kondisi lingkungan yang menjijikkan, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan. Tidak ada kesempatan untuk membedakan. Ini juga termasuk karma kolektif. Karma kolektif seperti ini tentunya di kehidupan masa lampau, mereka sama-sama menciptakan, yaitu melihat ke arah sana, sepertinya memiliki sebuah kekuatan yang berkumpul menjadi satu. Mereka pasti ke daerah sana untuk mengumpulkan, dan ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Mengapa bisa terjadi bencana akibat ulah manusia? Pertentangan adalah pemicunya yang menimbulkan kejahatan-kejahatan ini. Sebersih niat pikiran ini bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tanggapan dari orang-orang di sekitar bersama-sama akan menyatukan kekuatan. Jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan mulai menimbulkan kehancuran. Kehancuran dunia seperti ini, keluarga tercerai-berai, dan kematian manusia telah menyebabkan begitu banyak penderitaan di dunia. Penderitaan-penderitaan ini penderitaan yang disebabkan oleh kekuatan kolektif dan penderitaan yang dirasakan bersama. Di tempat yang sama, semua ini karena karma kolektif, sebab karma buruk, akibat karma buruk, balasan karma buruk. Kondisi batin dengan niat pikiran buruk ini dan penderitaan yang ditimbulkan oleh niat pikiran buruk tersebut. Semuanya adalah penderitaan, semuanya adalah ketidakbahagiaan. Jika terus terjerat seperti ini, manusia akan terus-menerus berputar dalam lingkaran dan terus-menerus mengakumulasi karma, sehingga akan menciptakan dunia jahat yang penuh kekeruhan. Inilah yang disebut karma kolektif. Karma kolektif para makhluk. Karma kolektif ini sangat mengerikan, jadi karma buruk mempunyai kekuatan untuk menghasilkan akibat buruk. Coba Anda lihat apakah kekuatan kebaikan relatif lebih kuat atau kekuatan jahat lebih kuat. Kekuatan kebaikan lebih kuat. Dengan sendirinya kekeruhan akan perlahan-lahan berkurang. Keharmonisan dan kebaikan akan berkembang. Apa yang orang-orang lakukan? Keadaan batin mereka semuanya berada dalam ruang dan waktu ini. Waktu dan ruang menyatu, maka ada keduanya, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan menciptakan tempat dalam masyarakat, ada tempat untuk menikmati berkah, ada tempat orang-orang yang mengalami penderitaan. Banyak sekali, ini tidak terbayangkan. Kekuatan karma yang tak terbayangkan, sekalipun berada jauh sekali, tetap akan jalin menjalin. Meskipun kekuatan karma jauh, tetapi masih memiliki sedikit hubungan dengan kita. Seperti contoh di Houston, Amerika, mereka awalnya sedang menikmati perkembangan teknologi. Banyak kemajuan teknologi yang dicapai di sana, dan juga banyak terdapat perusahaan teknologi dan industri. Banyak sekali. Namun dalam sekejap tahun 2017 bencana badai terjadi, kerugian dan penderitaan yang dialami orang-orang selama masa ini, banyak penderitaan di sana. Tetapi mengapa ada kekuatan orang-orang dari luar yang masih bersedia mendukungnya? Bersedia terus bersumbangsi di tempat tersebut? Ini juga karena adanya sebab dan kondisi pendukung. Sebab dan kondisi adalah demikian. Jika tanpa sebab dan kondisi ini, yang mana mereka hidup di dalam dua ekstrim kehidupan, jarak mereka juga sangat jauh. Namun mengapa mereka bisa dipertemukan? Para makhluk yang menderita adalah radang pelatihan bagi bodhisatwa. Namun tetap saja memerlukan adanya sebab dan kondisi. Jika bukan, masih banyak negara lain yang juga didera penderitaan. Namun bodhisattva tidak bisa sampai ke tempat itu. Para makhluk yang menderita di sana, kekuatan karmanya berlangsung tanpa berhenti. Bencana terus-menerus terjadi. Namun mereka juga mempunyai sehelai tirai penghalang. Kita berkeinginan untuk masuk ke sana,
tetapi dihalangi oleh kekuatan karma mereka. Dalam menghadapi kondisi kehidupan mereka di sana, mereka tidak berdaya. Seperti demikianlah sebab dan kondisi di Houston yang timbul sekarang ini. Karena mereka tidak memiliki tirai penghalang. Tidak ada kekuatan karma yang menghalangi. Dengan sendirinya bodhisattva muncul karena ada makhluk yang menderita. Dan dengan giat bersemangat menggarap ladang pelatihan. Para makhluk yang menderita dikarenakan oleh sebab dan kondisi ini telah menjalin jalinan jodoh dengan bodhisattva. Jalinan jodoh ini sungguh sulit terbayangkan. Maka kita harus bersungguh hati. Di dunia ini, di tengah-tengah ruang dan waktu, kita harus senantiasa bersungguh hati memberi perhatian. Prinsip dan peristiwa akan berkumpul sedemikian, segala sesuatu mengandung prinsip kebenaran. Segala prinsip kebenaran akan memiliki fenomena. Kita harus bersungguh hati untuk dapat memperpadukannya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jauh sebab dan kondisi kita, lama sebab dan kondisi tersebut matang, sekalipun berada jauh sekali, tetap akan jalin menjalin. Demikian akan dibawa ke sini, sebab dan kondisi ini tidak terbayangkan. Begitu banyak relawan sekarang tersebar di berbagai tempat dan negara, untuk mengembangkan kemampuan mereka. Ini adalah kekuatan jalinan jodoh baik, kekuatan dari kebaikan. Bagaimana supaya dapat menyatu melalui sebab dan kondisi. Ketika buah balasan telah matang, maka sekalipun Anda berusaha untuk menghindarinya, akhirnya tetap tidak akan mampu untuk terlepas darinya. Seperti orang yang memiliki kekuatan karma dan rintangan karma. Jika karma buruk yang berat telah datang, sulit bagi mereka untuk menghindarinya. Mereka harus menerima buah balasan dan tidak dapat memperoleh bantuan. Orang yang demikian juga sangat banyak. Para makhluk yang berada di situasi ini juga sangat banyak. Singkat kata, segala sesuatu di dunia tidak terlepas dari kekuatan karma. Kekuatan karma adalah hasil dari tindakan kita. Setiap niat pikiran yang muncul, kata-kata yang kita ucapkan, tindakan yang kita lakukan, semua ini dalam keseharian kita, terakumulasi sedikit demi sedikit. Semuanya diciptakan oleh sebersit niat pikiran kita. Kekuatan itu disebut sebagai kekuatan karma. Kekuatan karma dikumpulkan sedikit demi sedikit. Waktu merujuk pada sesuatu yang bergerak dan berubah terus-menerus. Ruang merujuk pada lokasi, kita hendaknya mengetahuinya. Engkau sekarang hendaknya tahu bahwa dunia ini adalah tempat menyatunya waktu dan ruang. Waktu merujuk pada sesuatu yang bergerak dan berubah-ubah terus. Ruang merujuk pada lokasi. Engkau sekarang hendaknya tahu bahwa timur, barat, selatan, utara, tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, atas, dan bawah adalah ruang. Masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang adalah waktu. Waktu dan ruang berubah terus dan tidak kekal adanya, dibatasi oleh terhingga dan tak terhingga. Untuk tempat dan arah, kita harus tahu dengan jelas di mana posisi kita berada dan kemana arah yang kita tuju. Jadi kita harus tahu timur, barat, selatan, utara. Kita harus jelas mengenai arah ini. Dan juga atas dan bawah adalah ruang. Kita harus tahu jelas mengenai ini semua. Masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Ini adalah periode waktu di dunia. Masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang adalah waktu. Di posisi manakah kita hidup saat ini? Kita semua di posisi yang memiliki nama di dunia. Jadi waktu dan ruang berubah terus dan tidak kekal adanya. Waktu tidak pernah ditentukan pada tempatnya, waktu selalu saja berubah dan perubahan adalah tidak kekal. Tetapi ia tanpa henti mempunyai masa lampau, tanpa henti mempunyai masa sekarang, tanpa henti mempunyai masa mendatang. Dan ini tidak pernah berhenti, jadi dibatasi oleh terhingga dan tak terhingga. Hanya ada satu batasan, yaitu di mana kamu berada dan di mana saya berada. Ini adalah batasan dalam ruang. Saat kita melakukan perjalanan lintas ruang, kita akan bisa melampaui waktu. Ketika kita bisa naik pesawat dari Taiwan ke Amerika Serikat di pagi hari, saat ini masih pagi hari di Amerika Serikat,
Ini karena pagi kita adalah malam mereka. Jadi ketika kita terbang lebih dari 10 jam dan tiba di Amerika Serikat, di sana pagi hari, ini perjalanan melalui ruang angkasa. Batas ruang dan waktu semuanya hanya sekedar nama. Waktu benar-benar berlalu dengan cara ini. Dan sungguh ada banyak hal kita perlu tahu, jadi kita harus berupaya untuk mengetahui angka-angka ini. Dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagaimana dan betapa hebatnya ruang dan waktu. Mereka luar biasa hebatnya. Alam semesta Dharma ini sungguh luas. Jadi bagaimana sutra sebelumnya mengatakan, sebagai perumpamaan 5 miliar koti nayuta asam kyeyaya dari 3.000 maharibu dunia seandainya digiling oleh seseorang menjadi debu halus, kemudian dia pergi ke penjuru timur melewati 5 miliar koti nayuta asim kyeya negeri untuk menjatuhkan sebutir debu. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Jumlah yang tidak terhingga ini adalah dunia ribuan miliar koti yang tidak terhingga. Dunia yang tidak terhingga ini 3.000 maharibu dunia. Ribuan kecil, ribuan menengah, maharibu. Diberi nama sebagai 3.000 maharibu dunia. Setiap dunia ini memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Terdapat hawa nafsu, bentuk, dan tidak berbentuk. 3 dunia ini tersebar pada 3.000 dunia tersebut. Semua ini telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, seandainya digiling oleh seseorang menjadi debu halus, kemudian dia pergi ke penjuru timur melewati 5 miliar koti nayuta asem kyeya negeri untuk menjatuhkan sebutir debu. Membayangkan sebuah benda tersebut digiling menjadi debu setelah melewati tempat yang jauh kemudian menjatuhkan sebutir debu tersebut. Meletakkan sebutir lagi setelah melewati tempat yang jauh tidak terputus melakukannya. Seberapa besar ruangnya? Sungguh amat besar, jaraknya juga jauh, sangatlah besar, ini juga telah kita bahas sebelumnya, sehingga tidak bisa diumpamakan dengan menggunakan hitungan yang tidak terhingga. Para ahli matematika atau para murid mereka tidak mampu untuk menuntaskan perhitungan. Metode ini menggambarkan, menunjukkan dunia ini sangatlah besar, tidak dapat diukur. Seperti demikian ke penjuru timur sampai semua debu halus habis. Para pria berbudi, apa yang engkau pikirkan? Apakah keseluruhan dari dunia-dunia itu jumlahnya dapat terpikirkan atau dihitung? Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Bertanya, di dunia seperti ini telah dilewati untuk menuju ke arah timur, menjatuhkan sebutir debu, setelah berjalan jauh kemudian menjatuhkannya lagi. Setelah butiran debu tersebut selesai dijatuhkan, Buddha kembali bertanya, para pria berbudi, apakah Anda semua bersungguh hati? Ketika Anda bersungguh hati, terdapat cara untuk menghitung kelompok dunia. Kelompok dunia ini bukankah tidak dapat dipikirkan? Kelompok dunia memiliki ruang lingkup yang sangat besar. Dunia yang begitu besar, jika Anda menghitungnya ruang lingkup ini, apakah terdapat cara untuk Anda menghitungnya? Jadi, seperti demikian ke penjuru timur sampai semua debu halus habis. Terus menuju penjuru timur seperti ini, berkelok-kelok terus-menerus, secara berurutan menjatuhkan semua debu halus di atas sampai habis. Mereka akan beranjak menuju ke arah depan, terus-menerus menentukan arah. Dengan demikian terus menuju ke depan, secara berurutan menjatuhkan semua debu halus di atas sampai habis. Berlanjut setitik demi setitik akan menjatuhkan debu pada tanah. Sebenarnya berapa jumlah dunia? Tidak ada dasar untuk menghitungnya. Sehingga para pria berbudi, coba Anda semua pikirkan, bersungguh hati memikirkannya. Apakah ada cara untuk menghitungnya? Apakah keseluruhan dari dunia-dunia itu jumlahnya dapat terpikirkan atau dihitung? Sebagaimana dunia-dunia di penjuru timur yang disebutkan sebelumnya, apakah jumlahnya dapat terpikirkan atau dihitung? Apakah itu mungkin? Apakah ada cara untuk memperhitungkannya? Untuk dunia yang disebutkan sebelumnya dalam perjalanan menuju timur, apakah angkanya dapat dipikirkan? Apakah dapat dihitung? Di masa lalu kita membahas bab perumpamaan kota gaib, yang juga terdapat analogi seperti ini. Talpa bertinta debu,
dihitung dengan cara yang sama. Kita harus sangat penuh perhatian. Jadi sutra selanjutnya mengatakan, Bodhisattva Maitreya dan lainnya semua berkata pada Buddha. Buddha berkata, ada banyak sekali dunia, kalian bisa mencoba menghitungnya. Sekarang Bodhisattva Maitreya dan lainnya berkata kepada Sang Buddha. Bodhisattva Maitreya dan lainnya semuanya berkata pada Buddha, Bhagawan, dunia-dunia itu jumlahnya tak terhingga dan tak terbatas. Tidak dapat diketahui melalui perhitungan dan tidak tergapai oleh kekuatan dari pikiran. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Inilah jawaban dari Bodhisattva Maitreya. Kita dapat dengan sangat mudah memahami ini. Dunia yang dibicarakan oleh orang yang dihormati di dunia sangat banyak, tidak terhitung dan tidak terbatas. Itu bukan suatu hal yang dapat diperhitungkan. Dengan menghitung atau kekuatan pikiran, tidak ada kekuatan pikiran siapapun yang dapat menjangkau banyak daratan dan mengetahui jumlahnya. Batas ruang ini adalah hal yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Sang Buddha menjawab seperti ini. Ketika semua orang bertanya kepada Sang Buddha, jadi jumlah yang diungkapkan oleh Sang Buddha adalah suatu hal yang tidak dapat dipahami oleh setiap orang. Jadi, kumpulan bodhisattva bertanya tentang sebab dan kondisi dari pencapaian kebuddhaan. Secara bersamaan menjawab, dunia itu adalah sangat banyak. Tidak dapat diketahui jumlahnya melalui perhitungan. Para bodhisattva ingin bertanya sebab dan kondisi dari pencapaian kebuddhaan. Buddha Sakyamuni bagaimana bisa mengubah atau menyelamatkan begitu banyak orang setelah tidak lama mencapai kebuddhaan. Apa sebab dan kondisi di masa lalu untuk menjadi seorang Buddha? Inilah yang ingin ditanyakan oleh para bodhisattva. Sang Buddha menggunakan begitu banyak angka sehingga contoh. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Mereka menjawab ada begitu banyak dunia. Bagaimana kami bisa menghitungnya? Dibandingkan dengan pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada Sang Buddha, bagaimana jalinan jodoh, sebab dan akibat terjadi? Jawaban yang diberikan Sang Buddha sepertinya tidak cocok. Jadi jawaban para bodhisattva adalah, kami tidak dapat menghitung jumlah yang begitu banyak. Sebenarnya yang mau kami tanyakan yaitu tentang jalinan jodoh, sebab dan kondisi. Inilah Dharma yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Dharma yang akan diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka sungguh-sungguh mencarinya. Namun Sang Buddha tetap berkata, biarkan saya berbicara secara pelan-pelan dengan detail dari waktu yang begitu lama. Ruang yang terbuka luas. Bagaimana saya tiba di sini? Sang Buddha berbicara dari awal dan pelan-pelan. Jadi naskah sutra selanjutnya, Bodhisattva Maitreya mengatakan, seluruh Sravaka dan Patrikya Buddha, sekalipun menggunakan kebijaksanaan tanpa kebocoran dari mereka, juga tidak mampu memikirkan atau mengetahui batas dan angkanya. Kami sekalian yang berdiam di tingkat Avivartika juga tidak mampu memahami hal ini. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Para bodhisattva ini suara dari mereka, kami tidak mengerti angka ini, tidak dapat menghitungnya. Para Sravaka Patrikya Buddha tidak dapat menghitung dan memahaminya. Seluruh Sravaka dan Patrikya Buddha sekalipun menggunakan kebijaksanaan tanpa kebocoran dari mereka, juga tidak mampu memikirkan atau mengetahui batas dan angkanya. Para praktisi dari dua kendaraan dengan kebijaksanaan tanpa kebocoran yang telah melenyapkan segala noda batin, tidak mampu memikirkan batas dan angkanya. Praktisi dari dua kendaraan adalah Sravaka dan Patrikya Buddha. Sravaka adalah praktisi yang terus-menerus mendengarkan Dharma. Mereka hanya mendengarkan dan memahami saja. Mereka hanya berada di ruang lingkup ini saja. Tetapi Patrikya Buddha setelah mereka mendengarkan Dhamma, setelah mereka memahami, mereka merenungkan kembali. Tetapi mereka hanya memahami tentang segala sesuatu di antara langit dan bumi saja. Dan ketidakkekalan di dunia ini. Prinsip ketidakkekalan hanya sementara. Prinsip-prinsip ini termasuk penderitaan manusia dan kekosongan. Mereka hanya mampu memahami itu saja. Yang lainnya mereka juga tidak dapat memahaminya.
Oleh karena itu, juga tidak mampu memikirkan atau mengetahui batas dan angkanya. Inilah jawaban yang mereka dapatkan. Bodhisattva Maitreya berkata, kami sekalian yang berdiam di tingkat Avivartika, para praktisi dari dua kendaraan sudah tentu tidak dapat memahaminya. Sedangkan kita sudah membangkitkan tekad Bodhisattva dan menapaki jalan Bodhisattva. Para Bodhisattva ini sudah memiliki pencapaian dalam Buddha Dharma. Ini disebut sebagai Avivartika. Mereka sudah berada pada tingkatan yang tidak mundur lagi. Batin mereka sudah teguh dan kuat. Para bodhisattva yang sudah tidak mundur lagi. Mereka pun masih tidak dapat memahami, apalagi para praktisi dari dua kendaraan. Oleh karena itu, tidak mampu memikirkan batas dan angkanya, kami sekalian yang berdiam di tingkat Avivartika, para bodhisattva agung itu, semuanya telah berdiam pada tingkatan yang tidak mundur lagi. Avivartika, tingkatan yang tidak mundur lagi. Oleh karena itu, kami sekalian yang berdiam di tingkat Avivartika, para bodhisattva agung itu semuanya telah berdiam pada tingkatan yang tidak mundur lagi. Para praktisi dari dua kendaraan sudah tentu tidak dapat memahami ini. Tetapi para bodhisattva agung ini, mereka semua sudah berdiam pada tingkatan yang tidak mundur lagi. Mereka mungkin juga tidak dapat memahami. Maka tingkatan para bodhisattva ini mereka tidak dapat memahaminya. Terlebih lagi yang lainnya. Karena angka yang tiada batasannya ini benar-benar tidak dapat terhitung lagi. Benar-benar tidak dapat dipahami. Semuanya kita tahu bahwa hidup ini penuh penderitaan dan singkat. Waktu yang kita miliki untuk mempelajari Dharma juga sangat terbatas. Kita harus menggunakan hidup kita yang singkat ini untuk memahami Dharma yang tiada batas. Ini sama seperti perumpamaan Buddha. Angka tak terhingga ini begitu besar sehingga kita tidak dapat diperkirakan. Jika kita ingin memperkirakan angka ini akan sangat sulit. Coba kalian pikirkan, apakah menghitung angka sangat sulit? Ini semua ada hubungan dengan matematika. Matematikawan dan ilmuwan harus sangat mahir dalam matematika, baru bisa menjadi ilmuwan. Sebenarnya angka ini juga sangat penting dalam Buddha Dharma. Ini sangat diperlukan dalam setiap sutra. Akan selalu menyebut angka-angka ini. Jumlahnya sebanyak pasir di Sungai Gangga, tak terhingga dan tak bertepi, dan sulit terbayangkan. Ini sebuah disebut angka-angka seperti tak terhingga dan tak bertepi dan sulit terbayangkan. Ini adalah ingin menguji kita. Berapa banyak prinsip kebenaran yang telah kita terima dan terapkan. Jika Anda tidak menerapkannya, Buddha Dharma begitu banyak. Buddha Dharma juga tak terhitung jumlahnya, angkanya. Jika kita menganggap setiap Dharma sebagai sebuah angka juga tidak dapat dihitung. Dan kita sebagai praktisi Buddha, jika kita tidak bersungguh hati dalam menyerap Dharma, kita hanya mendengar, tetap berdiam di tingkat Sravaka, berapa banyak yang kita dengar. Maka seberapa banyak yang kita pahami apa yang kita dengar adalah ajaran yang dibabarkan secara berurutan. Apalagi ajaran yang berurutan ini. Kecepatan untuk berbicara ada batasnya. Waktu terbatas. Berapa banyak yang bisa kita ajarkan dalam satu hari? Apakah kita bisa menjelaskan setiap kata dengan jelas? Berapa banyak prinsip kebenaran yang bisa kita sampaikan? Kita tidak dapat menjelaskan dengan tidak jelas. Kita harus menjelaskan setiap kata dengan jelas mengenai segala yang kita dengar. Sebenarnya setiap prinsip mengandung banyak hal. Suara dari setiap kalimat mengandung banyak prinsip kebenaran. Sama seperti proses ucapan, banyak prinsip yang menyatu agar kita bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Juga membutuhkan banyak prinsip. Biologi perpaduan organ agar kita bisa mendengar setiap saat kita melakukan tindakan bahkan mengangkat tangan sekalipun. Kita butuh tubuh ini yang memiliki prinsipnya sendiri dan fisika. Inilah yang harus kita ketahui. Kita harus menerapkan prinsip ini dalam respon situasi yang kita hadapin. Bukan hanya dengan mendengarkan ajaran saja,
Kita memperoleh prinsip ketika kita bisa menerapkan apa yang kita dengar. Inilah prinsip yang sesungguhnya. Jadi prinsip tak terhingga jumlahnya, cara yang kita gunakan sebenarnya juga ada batasnya. Ada batas dalam penggunaannya. Jadi kita harus mengumpulkan banyak prinsip dan menyatukan ini dengan pengetahuan kita agar kita bisa merespon pada waktu yang tepat. Inilah jumlah tak terhingga, kesimpulannya kita menyerap segala dharma ke dalam batin dan menjadikannya milik kita. Sehingga kita memahami satu prinsip, kita akan memahami semua prinsip, sehingga kita akan memahami banyak hal. Dan kita akan bisa menerapkan prinsip ini dalam merespon banyak hal. Kita dapat dengan leluasa menggunakannya. Marilah kita semua senantiasa bersungguh hati.